Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari ibu-ibu sekalian sehingga kita bisa bertemu atau berkumpul di desa ini guna di sini saya meneliti langsung kepada ibu-ibu ataupun melihat langsung karena saya mendengar dari masyarakat bahwa tingkat aborsi di desa ini sangat tinggi sekali. Oleh karena itu saya ingin bertanya langsung kepada ibu-ibu apa yang menyebabkan sehingga di kampung ini bisa tinggi untuk terjadinya aborsi. Jadi saya tanya mulai dari samping kiri saya adakan perkenalan untuk menyebut namanya masing-masing. Nama saya Wantomi. Saya ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Lili, status saya sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya Nama saya Wangde, status saya sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Wangkolino, saya seorang mahasiswa. Nama saya Wabe, saya seorang mahasiswa. Nama saya Waeci, saya sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Wapopo, saya sebagai ibu rumah tangga. nama saya Wakago, status saya sebagai pelajar. Nama saya Wandolega, kerjaan saya ibu rumah tangga. Tadi dari samping kiri saya yang pertama Ibu Wantomi, jadi saya tanya dulu dari Ibu Wantomi. Ibu Wantomi, menurutnya Ibu kenapa sih di desa ini sampai tingkat aborsinya itu tinggi sekali? Padahal aborsi itu kan merupakan salah satu faktor risiko ataupun banyak kecelakaan yang mungkin terjadi. Jadi saya tanya langsung kepada Ibu Wantomi, bagaimana pendapatnya Ibu Wantomi dengan hal ini? Wah, anu sekali. Kamu sabar. Aborsi pengetahuan saya. Kenapa ibu bisa sampai aborsi? Alasan saya melakukan itu, Bu, karena suami saya itu dia pergi berlayar, kasihan. Dia pergi berlayar itu dia pulang di rumah hanya kadang satu minggu, itu pun dia pulang dalam 3 tahun itu sekali. Jadi waktu dia pulang baru-baru ini, dia pengennya, ya bagaimana kalau kegiatan di kamar. Dia pas saya lakukan, kenapa saat ini kayaknya rasa mual, padahal dia sudah tersimpan. Apa katanya itu bidan, dia sudah tersimpan. Saya pergi nih sama dukun saya mau kasih gogor. Sebenarnya katanya bidan kau simpan nih. Tapi saya tidak mau, saya pertahankan kandungan ini. Mana suamiku 3 tahun sekali dia pulang, baru mertua. Tidak mau aku cocok dengan mertua. Keluargaku saya menikah dengan dia itu langsung keluarga mereka buang saya. Jadi itu saja alasanku, Ibu. Oh, jadi ibu tadi katanya karena suaminya jarang pulang. Ibu dari tahun-tahun sebelumnya ibu apa pernah aborsi atau baru pertama kali ibu melakukan aborsi? Ketiga kalinya ini saya lakukan aborsi. Baru ibu lakukan aborsi itu dia tahu suamimu atau tidak? Kalau mau ditahu sama suamiku saya mau diceraikan, tapi saya tidak bilang-bilang. Kalau dia tanya sebelum hamil saya bilang nih, tidak pernah saya hamil. Kalau enggak saya periksa tidak pernah dia positif, katanya bidan tidak positif. Oh iya. Selanjutnya saya sudah dengar tadi bicara dari Wantomi, saya kira berurut. Siapa lagi? Sekarang saya persilakan lagi kepada ibu di samping kirinya lagi. Siapa? Ibu Meses. Ibu Meses, menurutnya ibu kenapa warga di sini ibu bisa banyak aborsi atau ibu kenapa bisa aborsi? Di sini saya melakukan aborsi karena laki-laki yang menghamili saya tidak mau bertanggung jawab. Di sini saya itu sebagai seorang mahasiswa semester 6. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi. Namun pada saat saya melakukan itu, pacar saya ini akan berjanji mau bertanggung jawab dan mau membiayai kuliah saya. Namun pada saat dia mengetahui saya hamil, tiba-tiba dia menghilangkan jejak. Tidak tahu. Di sini saya tuh
merasa kebingungan dan pusing bayi yang ada dalam rahim saya ini saya mau apakan. Jangan sampai ditahu sama orang tua saya, dan saya malu kepada teman-teman saya. Jadi dan di sini saya juga masih kuliah, akhirnya jalan satu-satunya saya melakukan aborsi meskipun hal ini dilarang. Oh, jadi ibu melakukan aborsi itu tanpa ditahu dengan pasangan ibu dan dengan pasangan meses, dan mesesnya kan belum menikah, masih remaja. Nanti akan ditahu dengan orang tuanya ibu, itu nanti bermasalah. Jadi ibu melakukan aborsinya di mana? Saya melakukan aborsi ini diantar sama teman saya di sebuah desa terpencil. Di situ ada seorang dukun beranak. Di situ teman saya memberi saran agar saya melakukan aborsi di situ karena tempatnya itu tidak ditahu oleh warga. Ibu meses saya anggap termasuk berani juga. Kenapa meses masih pacaran kok bisa hamil padahal kan mesesnya belum menikah? Kenapa bisa langsung hamil? Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya hal ini tidak terjadi. Namun pada saat saya melakukan ini, pacar saya itu berjanji akan bertanggung jawab. Tetapi karena di saat dia mengetahui saya hamil, tiba-tiba dia menghilangkan jejak. Jadi saya bingung saya mau apakan bayi saya. Oh iya, saya mengerti dengan Ibu Meses. Selanjutnya saya tanya lagi Ibu Waabe. Bagaimana Ibu Waabe? Ibu aborsi juga di sini atau Ibu masih remaja atau? Ya, saya masih kuliah. Saya melakukan aborsi ini karena saya masih kuliah terus belum menikah. Baru di kampus saya itu tidak bisa ada yang menikah mahasiswanya. Baru pacar juga saya ini masih kuliah. Jadi keputusan kita bersama ini kita aborsi dulu. Gitu saja. Kita aborsi. Seharusnya itu ibu jangan dulu berhubungan seksual. Jangan dulu berhubungan kalau memang belum menikah, karena itu kan efeknya ibu takutnya aborsi karena takut di kampus. Makanya itu ibu kalau pacaran harus hati-hati. Ibu, oke, saya sudah dengar tadi dari ibu ada masing-masing pendapat. Selanjutnya saya tanya lagi Ibu Eci. Bagaimana pendapatnya Ibu Eci? Kenapa ibu bisa aborsi? Saya aborsi karena suami saya dia selingkuh, banyak istri, terus saya banyak anak, banyak tanggungan, kasih makannya pakai apa, jadi saya lakukan aborsi saja supaya mengurangi beban. Oh, menurut Ibu Eci tadi dia aborsi karena untuk mengurangi beban karena suaminya terlalu banyak selingkuh. Oke, itu saya dengar dari Ibu Eci. Selanjutnya saya tanya lagi kepada Ibu Wapopo. Bagaimana Ibu Wapopo? Apa Ibu aborsi juga? Iya bidan, saya aborsi. Setiap mau aborsi bagaimana? Anak saya sudah 10, kasihan bidan, mana tanggungan anak-anak sekarang makin mahal. Jadi saya bingung anakku mau kasih sekolah apa nanti, mana bapaknya ya merantau terus, jarang dah pulang. Baru uang juga jarang dia mengirim. Iya jarang, itu susah. Anakku sama ini dia kurang gizi semua. Jadi Baru kalau saya mau tambah lagi, saya mau kasih makan mie apa lagi, kasihan anakku yang satunya ini. Mana kebutuhan sekarang makin mahal. Saya bingung, sakit kepala tuh. iya juga dikasihan Bu. Oh iya Ibu, karena faktor ekonomi juga. Kau lihat kasihan badanku ini, kasihan. Suaminya sudah pantasan kurus Ibu kurus di karena Iya, suaminya Pak. jarang mengirim, Iya, baru kasihan anak Ibu. sudah banyak. Makan saja nih satu hari itu susah, mau makan apa, kasihan. Kasihannya Ibu. Kasihannya Ibu. Kasihannya Ibu Wapopo. Selanjutnya saya tanya lagi Ibu Wakaura. Bagaimana Ibu Wakaura? Ibu aborsi juga atau? Iya, saya aborsi bidan. Kenapa Ibu bisa aborsi? Kenapa Ibu bisa aborsi? Saya melakukan aborsi Bu karena status saya yang masih sekolah dan tidak punya penghasilan. Terlebih lagi kasihan si hamil ini karena hasil dari pemerkosaan. Jadi
saya tidak bisa dan saya tidak mau melanjutkan kehamilanku ini. Saya malu sama keluargaku. Oh, jadi ibu malu dengan keluarga. Ibu harusnya berpikir, kalau saya nanti mau lakukan ini, apa yang terjadi? Keluarga saya bagaimana? Pasti malu. Jadi ibu jangan dulu melakukan kalau ibu masih ragu-ragu. Saya tidak melakukan kekerasan bidan tapi saya diperkosa. Oh, diperkosa. Kisah siapa itu? Kisah siapa? Selanjutnya saya persilakan lagi kepada Ibu Walili. Ibu juga semua ibu-ibu di sini semua aborsi ya. Jadi saya tanya Ibu Walili juga kenapa ibu bisa aborsi? Alasan saya aborsi karena sudah lima tahun saya menikah, anak saya sekarang sudah 3. Terus hidupnya juga pas-pasan. Belum lama ini suami saya pergi kerja, itu pun jarang pulang. 1 bulan yang lalu dia tidak pulang, tidak tahu alasannya apa, tidak mengirim juga. Saya tanyakan sama teman kerjanya, katanya di sana dia menikah lagi. Aduh, kasihan. Padahal sebelum dia berangkat, orang sudah hamil. Sabar ibu, kasihan nih sama dia, saya kasihan ini. Ini bungsu lapar. Saya kasih sama bungsu lapar. Iya, kasihan. Kasihannya Ibu Walili nih. Biaya hidup susah. Betul itu anak. Dia tidak menikah saja, hidupnya kita pas-pasan apa yang sudah menikah. Jangan menangis bu, banyak orang ini bertahan ibu. Iya, bagaimana suamiku yang mau tahu enak? Maka dari itu ibu aborsi karena itu dia karena kecukupan ekonomi juga tidak memungkinkan untuk membiayai anak ibu deh bu. Iya. Habis itu suaminya menikah lagi, bidan begitu. Oh begitu deh. Kasihannya Mini, Kasihan di kampung sini tuh ibu, kasihan. Kota desa kami ini kasihan terpencil sekali. Iya maunya ibu kalau habis menikah bu langsung tinggal di kota saja. Iya, tapi mau tinggal juga di kota, aku nih kehidupan. Mungkin karena suamiku dia berpikir banyak anak banyak rezeki, padahal itu banyak anak banyak susah Banyak anak tambah sengsara karena tiada uang deh. karena tidak ada uang. Oke, dari Ibu Walili tadi saya sudah dengar. Jadi selanjutnya saya tanya lagi kepada Ibu Wandolega. Ibu Wandolega juga aborsi. Kenapa Ibu Wandolega bisa aborsi? Bagaimanapun kita tidak mau aborsi, kita tidak mau menggugurkan, begitu caranya kita tinggal di kebun baru anakku 2 ini. Tinggal di kebun. Iyo. Baru kita mau pulang balik di kebun jauhnya. Baru kita suamiku dia kerja di bawah sana. Tidak ada juga motornya Ibu Kadis. Tidak ada motor, baru anakku juga masih kecil ini, semua hamil lagi. Bagaimana kita tidak mau kasih jatuh gara itu kita punya kasihan. Mana suamiku juga begitu. Yudi mana mau beli motor tidak ada uang. Jadi Ibu pulang balik di kebun sampai di rumah ini. Ih, makanya itu saya tidak mau menggugurkan juga kasihan. Bagaimana caranya? Tetangga mungkar kasih. Setengah mati. Oh, Suamiku kasihan dia jauh. Jadi rata-rata masyarakat di tidak Pulau tahu Indo nanti ini kalau dia berkebun pulang. nih. Iya, bidar semua kasih berkebun. Kita mau kalau kita berkebun kita mau makan apa bidar? Kasihan. Ada yang kaya di sini, semua orang miskin. Saya tidak tahu nanti kalau udah pulang suamiku udah mau apakan saya, udah marah-marah kayaknya ini. Oh, jadi tadi tahu suaminya kita kah ibu? Itu pada ini suamiku dia jauh sana. Ibu, tidak Kalau tahu saya tidak enggak, KDK. Ih, bagaimana kan saya tidak tahu, saya kalau dia mau tinggal lagi, masanya anakku masih tete lagi. Tapi jangan sampai dia pulang suaminya bela dia marah kalau aborsi ini. Ibu aborsi. Jangan saya kasih tahu pada. Kalau dia mau dengar sama tetangga ibu pada. Jangan sampai tetanggamu ini udah cerewet. Maafan pada mandian kawa. Baru katanggo. Baru katangku pele maka dia gaul 2. Oh, bukan itu depan kau kambaka. Pelam do ino di mai itu kuni bela ibu. Dia tidak pulang, dia pergi berlayar tapi. Domai kau deh para de. Mbak domia para numai kau ni rabu numai kau nu pokatan na misino. Oh, para Ada domo kan ada yang kele ibu. Ada yang kau depan kau kambaka. Ini orang tadi Robine men menerakan. Maunya ibu tidak usah kita menggugurkan, yang penting kan suaminya tidak selingkuh.
Tidak kayak suami-suaminya kita ini. Yo, suaminya kita ini selingkuh banyak istri Banyak kasih ibu Saya sudah mau hanya kau tiara rasa. Janji Anak betul, itu ya. banyak ada 10 mi. kalau dia selingkuh saja tidak apa-apa. Ini dia tadi kasih uang, tadi ditanggung anaknya sudah kasih makan apa? Itu Kasih enak makan cuma batu urusan mungkin. dua nanya kita. Kita ini sudah 10. 10 tapi suaminya 10 tapi suaminya ibu setia daripada suami kita ini selingkuh. Sahamil kan hati cucu KB kon kasihan ibu. Jadi ibu-ibu di sini saya sudah dengar ibu aborsi semua. Saya sudah dengar juga. Selanjutnya saya persilakan lagi kepada ibu yang terakhir yaitu ibu Prema. Kenapa ibu bisa sampai aborsi? Saya melakukan aborsi karena saya bingung kalau anak saya nanti lahir, saya mau tanggungkan apa sementara suami saya kerjanya hanya mabuk-mabukan dan main judi. Jadi suaminya kerjanya cuman pergi minum, judi saja. Tidak ada pekerjaan untuk menghidupi keluarga ibu. Tidak ada ya, Bu? Iya. Di situ saya tidak punya pilihan karena daripada anak saya nanti lahir tidak mendapat nutrisi yang baik dan pada akhirnya saya juga yang menderita. Jadi jalan satu-satunya saya melakukan aborsi. Oh, begitu Ibu Di. Baru suami saya setiap pulang pasti mabuk. Baru kegiatannya hanya di atas kasur. Ale bagaimana itu dia? Kasahano bapak na kay ibu. Kasano buada na aderai. Ay so ino di pada buanwe. Memaneras. Tidak pernah kasih nafkah lahir batin, tidak pernah kasih nafkah lahir, hanya nafkah batin. Setelah saya hamil, kerjanya hanya marah-marah, selalu saya yang disalahkan. Sabar ibu Ih, pantasan ibu biru-biru mukanya kita. Seolah-olah di sini saya yang mau padahal ini kesepakatan bersama. Kalau ada apa-apa begitu suaminya kita itu mending kita kabur saja daripada komendir Kasihan tadi suaminya ibu Gak ada yang kasihan anaknya satu ibu. Ya tanggapin ibu, itu suaminya yang mau tahu mau enak. Garam fixin saya minta di rumahku. Saya kira enggak kalau yang menjudi itu enggak banyak uangnya. Yo banyak uangnya kalau menang. dari sama minuman. biar mau Minum, banyak minum, uang. Bagaimana kalau uang judi itu kan Itu ibu dia, tidak itu. dah hilang sendiri itu tidak dirasa. Jadi tadi saya sudah tanya langsung kepada masyarakat yang ada di Pulau Indo ini, dan dimulai dari Ibu Wantomi sampai Ibu Wandolega itu semua mereka berkata rata-rata mereka melakukan aborsi karena suaminya mereka jarang sama-sama mereka, kemudian ada faktor ekonomi, mereka mau lakukan mereka sebenarnya ingin juga mau melahirkan anak, tapi karena faktor ekonomi mau dibiayai pakai apa, ada yang masih kuliah takut diketahui sama orang tuanya, tapi kebanyakan saya melihat di sini karena faktor tanggungannya nanti mau ditanggung pakai apa. Jadi ibu di sini saya selaku sebagai peneliti, saya sudah dapat hasilnya dari ibu-ibu sekalian. Saya sudah ketahui tingkat aborsinya tinggi di sini karena mayoritas di sini ditentukan oleh rata-rata faktor ekonomi. Dan juga tadi saya tanya karena anaknya itu sangat banyak, ada yang 10 tingkat kelahiran antara anak pertama dan anak ketiga di sini, anak pertama dengan anak selanjutnya sangat terlalu mepet jaraknya. Jadi kami di sini Bu, saya di sini sebagai bidan sekaligus sebagai peneliti ingin juga memberikan masukan kepada ibu-ibu karena di sini tingkat tinggi aborsinya dan anaknya banyak. Jadi sebenarnya ibu cara yang bagus itu ibu tidak usah aborsi. Karena aborsi itu ibu berbahaya. Nanti ibu kalau suaminya begitu jarang keluar, dan namanya juga suami istri pasti untuk mau melakukan hubungan seksual itu kebutuhan mereka. Jadi di sini saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian, bagi terutama kepada ibu Wapopo tadi, ibu Walili, pokoknya tadi banyak tadi yang faktor ekonomi. Jadi di sini ibu saya anjurkan untuk ber-KB untuk menjarangkan angka kelahiran. Nanti saya datang lagi berkunjung pada bulan-bulan atau minggu-minggu berikutnya untuk memberikan
KB kepada ibu-ibu untuk menjarangkan angka kelahiran ibu supaya anak pertamanya ibu kebutuhan ekonominya bisa tercukupi. Ya, jadi di sini saya menyarankan kepada ibu sekali lagi kalau ada masalah seperti itu cepat-cepat hubungi tenaga kesehatan atau bidan. Ibu jangan langsung aborsi ya, karena aborsi itu dia banyak efeknya. Nanti ibu bisa banyak penyakit nanti yang ibu dapatkan ya. Seperti apa itu beda? Nanti kalau ibu aborsinya kan di sini tentunya sama dukun. Kalau bidan itu dia tidak akan berikan aborsi kecuali ada indikasi. Apalagi seperti yang ibu sampaikan tadi, karena anaknya jarang atau apa, itu bidan tidak mau akan kasih KB karena suaminya keluar kan ada jalan. Tidak mau bidannya kasih aborsi karena kan itu semua masih ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu untuk dengan ber-KB. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, nanti kalau pada bulan-bulan berikutnya saya akan datang teliti lagi di sini atau datang bertatap muka lagi dengan ibu-ibu sekalian untuk memberikan penyuluhan, dan saya melihat apakah tingkat aborsinya di sini masih tinggi atau rendah. Jadi di sini saya saya sarankan kepada ibu-ibu untuk ber-KB bagi yang sudah punya anak banyak ya. Jadi terima kasih ibu-ibu sekalian atas atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku sebagai bidan desa dan juga yang meneliti ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan suatu informasi kenapa sih di kampung sini bisa tinggi aborsinya, dan itu semua saya sudah dapatkan jawabannya masing-masing. Terima kasih ibu-ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sampai jumpa pada kunjungan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.